Kapadokia merupakan tempat yang banyak diincar untuk bertamasya. Tempat itu terbentang di antara 3 provinsi, yaitu Kayseri, Nevşehir, dan Niğde. Posisi Kapadokia ini pun berada tepat di jantung negara Turki. Luas wilayah ini sekitar 5.000 km persegi dan pada zaman dulu terkenal dengan kuda-kuda yang indah. Sekarang, bukan hanya kuda, namun ada banyak hal menarik yang bisa dilakukan di Kapadokia. Tempat wisata ini banyak dikunjungi untuk menikmati keindahan kota bawah tanah, menunggang kuda, atau naik balon udara. Kapadokia adalah salah satu keajaiban alam dan sejarah di Turki yang menawarkan pemandangan luar biasa dan warisan budaya yang kaya. Terletak di Anatolia Tengah, Kapadokia dikenal dengan formasi batuan vulkaniknya yang unik, kota bawah tanah yang misterius, dan gereja-gereja gua yang dihiasi fresko. Wilayah ini tidak hanya menarik bagi para wisatawan, tetapi juga menjadi situs penting bagi para arkeolog dan sejarawan. Wilayah Kapadokia, bila dilihat sekilas akan terlihat tandus. Formasi batuan vulkanik yang disebut tufa, yang terbentuk dari abu vulkanik yang mengeras. Erosi selama ribuan tahun menciptakan cerobong peri, lembah yang spektakuler, dan bukit yang menakjubkan. Proses erosi yang berkelanjutan menghasilkan pemandangan yang terus berubah, menjadikan Kapadokia tempat yang selalu mempesona. Masih banyak orang yang mengira bahwa Kapadokia adalah sebuah kota. Namun, nyatanya tidak demikian. Kapadokia merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa kota sekaligus. Negeri dengan kuda yang indah merupakan julukan bagi Kapadokia. Berasal dari bahasa Persia dengan istilah Katpatuka. Julukan ini diberikan kepada Kapadokia tanpa ada sebab, melainkan karena mayoritas warga lokal masih memelihara dan menggunakan kuda sebagai moda transportasi. Sementara banyak tulisan di internet mengatakan bahwa Kapadokia berarti negeri kuda-kuda cantik, tetapi bukan itu masalahnya. Nama wilayah ini sebenarnya berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi, dan Raja Xerxes dan Darius I adalah orang pertama yang mencatat nama tersebut pada prasasti 3 bahasa. Awalnya, penduduk setempat menyebutnya sebagai Katpatuka, yang berarti negeri rendah. Orang Iran menyebutnya sebagai Huapa Dahyu, yang secara harfiah berarti negeri kuda-kuda cantik. Dan karena kuda memainkan peran penting dalam sejarah wilayah tersebut, masuk akal jika sebagian orang masih menyebutnya sebagai negeri kuda cantik. Keunikan pertama Kapadokia adalah kota bawah tanah yang sudah ada sejak zaman dulu. Kota itu digunakan untuk berlindung atau sebagai tempat pengungsian saat perang terjadi. Di Kapadokia ada banyak kota bawah tanah. Namun, ada satu kota bawah tanah yang paling terkenal dan memiliki pemandangan indah. Kota bawah tanah itu bernama Derinkuyu, yang bisa menampung hingga 20.000 orang. Derinkuyu adalah kota bawah tanah terdalam di Kapadokia, mencapai kedalaman sekitar 80 meter atau 279 kaki. Kota ini terdiri dari 18 tingkat bawah tanah, meskipun tidak semua tingkat itu terbuka untuk umum. Derinkuyu digunakan sebagai tempat perlindungan selama masa perang dan serangan. Kota ini dilengkapi dengan sistem ventilasi yang canggih, sumur air, dan lain-lain. Bahkan kandang untuk hewan ternak pun juga ada. Derinkuyu
diyakini terhubung dengan kota bawah tanah lainnya di Kapadokia melalui jaringan terowongan panjang. Salah satu terowongan terpanjang menghubungkan Derinkuyu dengan kota bawah tanah Kaimakli yang berjarak sekitar 8 km atau 5 mil. Derinkuyu bukan hanya keajaiban teknik dan arsitektur kuno, tapi juga merupakan saksi bisu dari sejarah panjang dan kaya wilayah Kapadokia. Selain kota bawah tanah, Kapadokia juga terkenal dengan wisata balon udara. Saat menaiki balon udara, pengunjung bisa melihat keindahan batu-batuan. Perjalanan dengan balon udara ini akan berlangsung selama 90 menit. Ada 2 paket perjalanan yang bisa dipilih, yaitu premium dan standar. Pada paket perjalanan premium, pengunjung bisa melakukan perjalanan pribadi dengan sarapan di udara. Sedangkan paket standar akan berbagi dengan 20 orang untuk melihat keindahan alam Kapadokia. Balon udara di Kapadokia adalah salah satu atraksi utama yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kapadokia dianggap sebagai salah satu tempat terbaik di dunia untuk naik balon udara panas karena landscape yang menakjubkan dan cuaca yang ideal. Naik balon udara di Kapadokia menawarkan pemandangan luar biasa dari cerobong peri, lembah-lembah yang dalam, dan desa-desa batu. Saat matahari terbit, cahaya pagi menciptakan efek yang mempesona pada landscape. Setiap hari, terutama saat musim wisata, lebih dari 100 balon udara panas dapat terlihat mengudara di langit Kapadokia. Ini menciptakan pemandangan yang sangat indah dan ikon dari wilayah tersebut. Naik balon udara di Kapadokia adalah pengalaman yang menggabungkan keindahan alam, petualangan, dan sedikit sentuhan magis, menjadikannya salah satu kegiatan wajib bagi siapapun yang mengunjungi wilayah tersebut. Goreme adalah sebuah desa dengan populasi sekitar 2.000 penduduk dan merupakan satu dari sedikit pemukiman kuno yang masih berpenghuni. Goreme terkenal dengan cerobong peri Turki yang berusia jutaan tahun dan masih terpelihara dengan sempurna. Goreme juga rumah bagi wahana balon udara yang menakjubkan dan banyak hotel butik yang memberikan pengalaman akomodasi yang tak terlupakan di Kapadokia. Awalnya, Goreme dikenal sebagai Afkilar, yang berarti pemburu. Nama itu kemudian diubah dari Afkilar menjadi Macan, menjadi Matiana, dan kemudian menjadi Goreme. Bertahun-tahun kemudian, selama era Republik Turki, namanya berubah menjadi Goreme. Terkenal sebagai tempat yang memiliki banyak kuda cantik, tentu harus mencoba menunggangi salah satunya. Bila berwisata ke Kapadokia, pengunjung bisa menunggangi kuda sambil menjelajahi lembah-lembah indah. Nama Kapadokia ini memang pantas diberikan karena banyaknya kuda cantik di sana. Selama perjalanan dengan kuda, akan melihat beberapa peternakan dan pusat berkuda. Tur dengan kuda ini bisa berlangsung selama setengah hari atau seharian penuh. Kuda-kuda yang digunakan dalam tur ini adalah kuda lokal yang terlatih baik dan dikenal dengan ketahanan serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan medan yang berbatu dan sulit. Tur biasanya dipandu oleh pemandu profesional yang tidak hanya ahli dalam berkuda, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan geografi Kapadokia. Menunggangi kuda saat matahari terbit atau terbenam adalah pengalaman yang luar biasa, menawarkan pemandangan indah dan cahaya yang dramatis yang menambah keindahan landscape Kapadokia. Selain menikmati keindahan alam,
Tur menunggangi kuda di Kapadokia juga memberikan wawasan tentang warisan budaya dan sejarah wilayah ini, termasuk cerita-cerita tentang kehidupan penduduk setempat dan komunitas-komunitas kuno yang pernah tinggal di sana. Menunggangi kuda memberikan pengalaman yang mendalam dan lebih dekat dengan alam dibandingkan dengan tur menggunakan kendaraan bermotor, memungkinkan wisatawan untuk menikmati ketenangan dan keindahan Kapadokia dengan cara yang lebih organik. Kota Avanos di Kapadokia terkenal dengan tradisi keramiknya. Keramik di sini terkenal karena kualitas dan desainnya yang unik, dan pengunjung dapat melihat demonstrasi pembuatan keramik di bengkel-bengkel lokal. Tradisi keramik di Kapadokia adalah salah satu warisan budaya yang kaya dan telah berlangsung selama ribuan tahun. Tradisi pembuatan keramik di Kapadokia sudah ada sejak zaman Het, sekitar 2000 sebelum Masehi. Keramik-keramik dari periode ini menunjukkan keterampilan dan keahlian yang luar biasa. Pengrajin keramik di Avanos masih menggunakan teknik tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Roda putar kaki adalah alat utama yang digunakan untuk membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk keramik. Kapadokia sering dihiasi dengan motif-motif tradisional yang mencerminkan budaya dan sejarah wilayah ini. Motif bunga, geometri, dan simbol-simbol kuno sering ditemukan pada keramik-keramik tersebut. Avanos adalah rumah bagi banyak pengrajin keramik terkenal yang telah mendapatkan pengakuan internasional atas keterampilan dan kreativitas mereka. Beberapa pengrajin juga menawarkan workshop di mana pengunjung dapat belajar dan mencoba membuat keramik sendiri. Kapadokia adalah destinasi yang unik dan menakjubkan, menggabungkan keajaiban alam dengan warisan budaya dan sejarah yang kaya. Dari formasi batuan yang luar biasa hingga kota bawah tanah yang misterius, dari balon udara panas yang menawan hingga tradisi keramik yang berusia ribuan tahun. Kapadokia menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Bagi mereka yang mencari petualangan, sejarah, dan keindahan alam, Kapadokia adalah tempat yang harus dikunjungi.